Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bab 1. Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai Rasul Allah yang mengajarkan ke agama saja, melainkan juga sebagai pemimpin negara. Beliau melakukan pembinaan di berbagai bidang yang meliputi pembinaan dalam bidang sosial, bidang agama, bidang pertahanan, bidang ekonomi, dan dalam bidang politik. Yang pertama, pembinaan dalam bidang sosial. Nabi Muhammad SAW memperhatikan pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat. Upaya Nabi dalam bidang sosial ini adalah ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah basyariyah. Untuk mempererat hubungan sosial di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mengadakan Perjanjian Madinah, atau bisa disebut juga dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum penting di Yastrib, yang kemudian bernama Madinah pada tahun 622 Masehi. Pembinaan dalam bidang agama. Upaya Nabi Muhammad SAW dalam bidang ini adalah salah satunya membangun masjid. Selain digunakan tempat untuk melaksanakan sholat, Nabi membangun masjid dimaksudkan untuk kegiatan dakwah, musyawarah, dan lain sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad yang pertama adalah Masjid Nabawi. Yang kedua adalah mengajarkan agama Islam kepada penduduk di kota Madinah. Tujuan Nabi Muhammad SAW ke Yastrib atau Madinah adalah berdakwah yang dipusatkan di masjid-masjid dan rumah-rumah di kota Madinah. Selanjutnya, pembinaan dalam bidang pertahanan. Nabi menyerukan kepada seluruh umat agar menjaga dan menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Nabi juga membuat pasukan untuk melindungi kota dari serangan luar. Nabi juga memperbolehkan berperang dengan dua alasan yang terkandung dalam surat Al-Hajj ayat 39 dan surat Al-Baqarah ayat 190. Dan di sana juga Nabi pertama kali berperang.
Selanjutnya, pembinaan dalam bidang ekonomi. Sebagian penduduk kota Madinah bermata pencaharian sebagai petani. Mereka juga dapat membuat barang-barang seni dan kerajinan tangan. Rasulullah mendorong mereka agar berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Beliau menganjurkan agar setiap orang berusaha dan bekerja mencari nafkah, salah satunya dengan cara berdagang. Selanjutnya, pembinaan dalam bidang politik. Penduduk kota Madinah tidak hanya umat Muslim saja, namun juga ditinggali oleh kaum Yahudi. Untuk membina kerukunan di kota Madinah, Rasulullah menerapkan prinsip musyawarah dengan dasar-dasar agama yang benar. Agar tercipta suasana toleransi antar golongan, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian Madinah atau piagam Madinah, namun tidak bertahan lama. Nah, setelah kalian memahami materi di atas, kerjakan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan pada tulisan yang berwarna merah. Dan tulislah jawabannya di buku tulismu, lalu kirimkan di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.